Bosen! Bukti nyata Tuhan ada sekarang. Ini bukti nyatanya, Baginda. Di suatu pagi yang terik di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri yang wajahnya tegang dan buku-buku tebal. Namun, sang khalifah justru terlihat bosan setengah mati. "Aku muak dengan rapat pagi ini," ujar Harun al-Rashid sambil menghela napas panjang. Filsafat, pajak, strategi militer, semuanya datar seperti roti kering semalam. Wazir Agung membungkuk cemas. "Ampun tuanku, lalu apa yang tuanku inginkan?" "Aku ingin hiburan yang tidak hanya lucu, tapi juga mematahkan logika yang selama ini ku genggam. Aku ingin bukti." "Bukti apa tuanku?" "Bukti keberadaan zat yang maha tinggi," jawab Khalifah, matanya menyipit. "Tapi kali ini, jangan beri aku ayat, jangan beri aku puisi. Beri aku bukti yang nyata, yang bisa kuraba, dan yang paling penting, bukti yang bisa membuatku tertawa." Semua menteri terdiam. Siapa yang berani menjadikan konsep ketuhanan sebagai bahan lawakan istana? "Panggil Abu Nawas," perintah Harun al-Rashid. Hanya dia yang waras karena gila, dan gila karena terlalu waras. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk. Pakaiannya biasa saja, senyumnya menyindir, dan matanya selalu memancarkan kejenakaan yang siap meledak kapan saja. "Selamat pagi tuanku, semoga kantong emas tuanku seberat beban pikiran rakyat tuanku," sapa Abu Nawas, yang langsung disambut batuk pura-pura oleh Wazir Agung. Harun al-Rashid tertawa kecil. "Duduk Abu Nawas, aku punya tugas besar untukmu. Tugas yang menentukan iman dan nasib kantongmu. Apapun yang tuanku perintahkan, asalkan tidak menyuruh saya menjual bantal favorit saya." "Tidak, aku ingin bukti." Harun al-Rashid mencondongkan tubuhnya. "Aku ingin bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Bukti yang paling konkret, yang paling tidak masuk akal, dan paling cepat." Abu Nawas mengangguk. "Itu mudah tuanku. Langit, bumi, sistem tata surya, gravitasi. Cukup. Itu terlalu klise, Nawas," potong Khalifah. "Aku ingin bukti yang unik, yang membuatku harus memikirkan logikamu selama seminggu penuh." Harun al-Rashid memberi kode. Seorang pelayan masuk sambil membawa sebuah karung goni besar yang bergerak-gerak dan mengeluarkan suara mendesis pelan. "Meong, meong." "Karung apa ini tuanku?" tanya Abu Nawas melirik curiga. "Isi karung ini adalah 20 ekor kucing dewasa," jas Khalifah sambil tersenyum misterius. "Kucing-kucing liar yang baru ditangkap dari pasar. Binatang yang paling sombong, paling sulit diatur, dan paling tak mau mengakui otoritas siapapun, kecuali diri mereka sendiri." Abu Nawas mengangkat alis. "Lalu, tugasmu Abu Nawas adalah membuat 20 ekor kucing ini mengakui keberadaan Tuhan, secara lisan, dalam waktu 24 jam. Jika kau berhasil membuat 20 kucing ini bersyahadat, barulah aku percaya bahwa logikamu adalah bukti nyata dari keajaiban." Wazir Agung hampir pingsan. Ini bukan lagi tantangan, ini penghinaan terhadap akal sehat. Abu Nawas justru tertawa santai. "Mengapa harus kucing tuanku? Mengapa bukan janggut Wazir Agung yang tuanku minta bersaksi?" "Karena janggut Wazir Agung sudah terlalu sering berbohong." "Kucing tidak bisa berbohong, Nawas. Mereka hanya jujur pada insting mereka. Jika mereka mengakui Tuhan, berarti Tuhan memang terpaksa nyata." "Baik tuanku," kata Abu Nawas, menerima karung yang berat dan berisik itu. "Saya terima tantangan ini. Tapi saya punya satu syarat." "Apa syaratmu?" "Jika saya berhasil, tuanku harus memberikan saya 10 kantong emas murni. Bukan kantong berisi emas yang sudah dicampur pasir sungai Eufrat seperti yang biasa tuanku berikan." Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. 10 kantong emas akan kuberikan. Tapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang unta selama setahun tanpa dibayar. Dan kau harus mengakui bahwa logika manusia tidak ada artinya di depan nafsu kucing." "Kesepakatan yang adil." Abu Nawas mengangguk. "Tunggu saya kembali besok pagi." Abu Nawas membawa karung kucing itu pulang. Sampai di rumah,
Ia membuka karung itu. 20 pasang mata kuning melotot ke arahnya, siap mencakar kapan saja. Hai para filsuf berbulu, sapa Abu Nawas. Kalian punya tugas penting. Kalian harus menyelamatkan iman seorang khalifah. Ini adalah misi paling mulia yang pernah diemban oleh sekelompok makhluk yang pekerjaannya hanya tidur, makan, dan menjatuhkan vas bunga. Abu Nawas tidak menyiksa kucing-kucing itu, apalagi mengajarkan mereka doa. Abu Nawas tahu, mencoba mengajar teologi pada kucing sama sia-sianya dengan mencoba mengajar matematika pada menteri istana. Dia hanya menghabiskan malam itu dengan mencari beberapa karung kosong dan beberapa hal yang sangat diperlukan. 20 bungkus ikan asin, 20 ember air hangat, dan 1 set perlengkapan tukang cukur. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia datang membawa 3 karung, bukan hanya 1. Ketiga karung itu diam, tidak ada suara meongan sama sekali. Harun al-Rashid duduk di singgasananya, tidak sabar. Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah mendengar khutbah dari kucing-kucingmu? Apa mereka sudah menyebut Asmaul Husna? Aku ingin mendengar kesaksian lisan mereka. Abu Nawas meletakkan ketiga karung itu dengan hati-hati. Tuanku khalifah yang bijaksana, 20 kucing itu sudah bersaksi. Lisan, dengan bahasa Arab yang fasih? Bukan tuanku, dengan bahasa yang jauh lebih jujur daripada lisan. Mereka bersaksi dengan diam dan aksi. Harun al-Rashid menyeringai. Jangan bertele-tele, buktikan. Baiklah, karung pertama, ini adalah 20 kucing yang tuanku berikan kemarin, kata Abu Nawas menunjuk karung paling kanan. Ia membuka karung itu. 20 kucing itu keluar. Lihat tuanku, seru Abu Nawas. Mereka semua diam. Mereka tidak mengeong, tidak lari, dan tidak memanjat tirai sutra tuanku. Mengapa? Karena mereka takut padamu, Nawas. Atau mungkin kau membius mereka. Tidak tuanku. Mereka diam karena mereka terlalu sibuk memikirkan pertanyaanku semalam. Apa yang kau tanyakan? Saya bertanya, hai kucing, apakah kalian yakin bahwa di luar karung ini tidak ada tangan yang lebih kuat dari tangan majikanmu? Tidak ada otoritas yang lebih mutlak dari nalurimu? Dan tidak ada sumber makanan yang lebih pasti daripada instingmu? Abu Nawas menunjuk kucing-kucing itu. Mereka diam, tuanku. Mereka tidak berani menjawab tidak ada, karena mereka tahu itu kebohongan. Keberadaan Tuhan bagi mereka adalah konsep yang melampaui mangkuk ikan asin. Mereka diam karena syok filosofis. Itu adalah bentuk pengakuan yang paling tinggi. Harun al-Rashid menggeleng-gelengkan kepala. Alasan yang konyol. Kucing diam karena mereka tidak tahu cara berbicara filsafat. Tepat tuanku. Dan itulah bukti kedua, seru Abu Nawas. Lihat karung kedua ini. Abu Nawas membuka karung kedua. Dari karung itu keluar 20 kucing yang sangat rapi. Mereka terlihat kurus, bersih, dan mata mereka memandang nanar. Kucing-kucing itu diam, tapi kali ini karena tampak sengsara. Kucing-kucing ini tuanku, saya mandikan dengan air hangat dan saya bedaki semalaman. Mereka bukan hanya rapi, tapi mereka juga tidak diberi makan dan minum sejak tadi malam. Lalu, mereka diam tuanku. Mereka tidak mencakar saya, mereka tidak lari. Mereka hanya berdiri di sana dengan ekspresi bingung dan putus asa. Aku tidak melihat pengakuan ilahi di sana, Nawas. Aku melihat pengakuan bahwa mereka butuh makan. Tuanku salah besar, bantah Abu Nawas. Ini adalah pelajaran tentang otoritas dan kepasrahan. Apa hubungannya dengan Tuhan? Bayangkan tuanku, jika 20 kucing yang lapar, basah dan kedinginan, yang nalurinya adalah memberontak, tiba-tiba menjadi jinak dan pasrah di hadapan saya, si manusia biasa yang hanya bermodal sabun dan handuk. Bukankah itu berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur seluruh sistem kepasrahan ini? Abu Nawas mendongak ke arah Harun al-Rashid. Jika seekor kucing saja bisa menyerah pada takdir yang saya ciptakan hanya dalam semalam, mengapa tuanku, Khalifah seluruh Baghdad masih meragukan takdir yang diciptakan oleh Zat yang Maha Mengatur? Kau hanya membalikan argumen, seru Khalifah, tapi ada senyum geli di bibirnya. Tentu saja saya membalikan argumen tuanku, karena tuanku meminta bukti yang terbalik. Membuktikan Tuhan lewat kucing adalah premis yang terbalik. Tapi saya akan memberikan bukti yang paling meyakinkan. Abu Nawas menunjuk ke karung yang ketiga, yang terlihat lebih kecil dan lebih ringan. Karung ini berisi jawaban yang sebenarnya tuanku. Jawaban atas segala keraguan tuanku. Harun al-Rashid menjadi sangat tertarik. Buka, cepat buka Abu Nawas. Abu Nawas membuka karung itu. Isi di dalamnya bukan lagi kucing, melainkan 20 mangkuk perak berisi susu hangat dan 20 potong ikan salmon bakar. Aroma ikan memenuhi ruang istana. Detik itu juga 40 ekor kucing,
yang dari karung pertama dan karung kedua, melupakan segala macam syok filosofis, rasa lapar dan syahadat. Mereka langsung menyerbu mangkuk-mangkuk itu. Suara dengkuran gembira dan seruputan susu terdengar nyaring. Harun al-Rashid terdiam, menatap kerumunan kucing yang kini sibuk berpesta. "Lihat mereka, tuanku," kata Abu Nawas. Suaranya tenang. Mereka sekarang tidak bicara, tidak bersaksi, dan tidak peduli pada apapun selain makanan di depan mereka. "Lalu di mana bukti keberadaan Tuhan yang kau janjikan, Nawas?" tuntut Khalifah. Sedikit kecewa karena pemandangan itu terasa anti klimaks. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Bukti keberadaan Tuhan, tuanku, bukanlah pada kemampuan kucing untuk bersyahadat, karena kucing, seperti manusia bodoh, akan selalu mendahulukan naluri perutnya di atas naluri spiritualnya. Lalu, bukti keberadaan Tuhan adalah karung ketiga itu, tuanku. Isi karung itu adalah susu dan ikan salmon bakar yang sangat mahal, dan harus saya pinjam dari juru masak pribadi, tuanku." Aku masih tidak mengerti. Harun al-Rashid mengernyit. "Begini, tuanku. Tuanku adalah khalifah. Tuanku memiliki kekuasaan mutlak. Tuanku meminta saya, seorang rakyat jelata, untuk membuktikan keberadaan Tuhan lewat cara yang paling absurd, mengajar kucing untuk berteologi. Ya, mengapa tuanku melakukan itu? Bukan karena tuanku ragu pada Tuhan. Tuanku sudah tahu Tuhan itu ada. Tuanku melakukannya karena tuanku bisa. Kekuasaan tuanku, otoritas tuanku, dan kebosanan tuanku. Itu semua adalah faktor yang memungkinkan terjadinya permintaan gila ini." Abu Nawas mendekat. Suaranya menjadi bisikan satir. "Tuanku meminta saya mencari bukti logis, tetapi tuanku meminta saya mencarinya lewat makhluk yang bahkan tidak memiliki akal sempurna. Jika saya harus membuktikan sesuatu yang agung dan sempurna, saya tidak akan menggunakan makhluk yang rentan pada seekor tikus kecil. Lantas, apa hubungannya dengan ikan salmon? Ikan salmon itu adalah bukti bahwa Tuhan menciptakan sistem hierarki yang sempurna. Di sistem itu, tuanku adalah khalifah, yang bisa memerintahkan pelayan untuk menangkap 20 kucing dan memenjarakannya dalam karung. Dan saya, tanya Abu Nawas, menunjuk dirinya sendiri. Saya adalah hamba yang harus mengeluarkan biaya besar, yaitu janji emas tuanku, hanya untuk memuaskan kebosanan agung tuanku." Abu Nawas tersenyum licik. "Jika tuanku saja, yang merupakan makhluk ciptaan, memiliki otoritas sebesar ini hingga mampu mengatur 20 nyawa kucing dan 1 nyawa saya, hanya karena keisengan, coba tuanku bayangkan, kekuatan macam apa yang mengatur seluruh Baghdad, kekuatan macam apa yang membuat tuanku duduk di singgasana itu, kekuatan yang menciptakan hukum, takdir, dan bahkan kebosanan tuanku. Bukti Tuhan tuanku," lanjut Abu Nawas, menunjuk 40 kucing yang kini sedang bertengkar berebut ikan, "bukanlah pada apa yang mereka katakan. Bukti Tuhan adalah pada fakta bahwa mereka diatur untuk memakan ikan yang saya berikan, yang notabene saya dapatkan atas perintah tidak langsung dari kekuasaan tuanku." "Tuhanku," Abu Nawas menutup argumennya, "jika otoritas seorang khalifah saja bisa membuat saya melakukan hal paling bodoh di dunia, bukankah otoritas Maha Pencipta jauh lebih nyata meski kita tak bisa menyentuhnya seperti kita menyentuh kucing?" Harun al-Rashid terdiam sejenak. Ia melihat kucing-kucing itu, ia melihat Abu Nawas, ia melihat dirinya sendiri. Tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang sangat keras memecah keheningan istana. "Demi Allah, Abu Nawas, kau memang gila. Kau mengambil permintaan paling mustahil di dunia dan kau mengubahnya menjadi sindiran pribadi yang paling mematikan." "Saya hanya mencoba mengikuti logika tuanku yang sangat absurd," balas Abu Nawas santai. "Kau tidak membuat kucing-kucing itu mengakui Tuhan, tapi kau membuatku mengakui bahwa aku adalah raja yang sangat bodoh karena meminta bukti yang tidak perlu." Harun al-Rashid melambaikan tangan ke Wazir Agung yang masih pucat pasi. "Wazir, berikan 10 kantong emas kepada Abu Nawas. Jangan sampai ada pasirnya. Pastikan emas itu murni." "Tapi tuanku, dia tidak memenuhi syarat. Kucing-kucing itu tidak bersaksi lisan," protes Wazir Agung. "Tutup mulutmu," bentak Khalifah geli. "Kucing-kucing itu sudah bersaksi, Wazir. Mereka bersaksi bahwa jika ada makanan gratis, mereka akan melupakan segala hal filosofis, dan itu adalah kebenaran universal. Abu Nawas telah membuktikan bahwa logika dan naluri sama-sama diciptakan oleh zat yang maha hebat." Khalifah memandang Abu Nawas. "Kau menang, Abu Nawas. Pergikah, gunakan emas itu untuk membeli lebih banyak ikan salmon. Mungkin besok aku akan memintamu membuktikan adanya keadilan lewat seekor keledai." Abu Nawas menerima kantong emas itu dengan senyum puas. "Terima kasih tuanku, sampai jumpa." Semoga tuanku tidak terlalu sering bosan, karena setiap kebosanan tuanku selalu merugikan dompet saya." Abu Nawas meninggalkan istana, sementara 40 kucing masih berpesta. Harun al-Rashid hanya bisa menggelengkan kepala. Ia mendapatkan buktinya, bukti bahwa kecerdasan Abu Nawas dan kenakalan kucing
adalah salah satu keajaiban takdir di Baghdad.